Nggak ada suaranya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih yang sudah bergabung. Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia, dan kuat. Tentunya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka membimbing, mendidik anak-anaknya di rumah ya, masing-masing. Insya Allah tidak memakan waktu yang lama, insya Allah PTM insya Allah akan terwujud. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah, anak-anak bisa sekolah di sekolah, jadi orang tua tidak terbebani lagi ya. Jadi insya Allah kami siap untuk menampung kembali melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah. Terima kasih yang sudah bergabung. Kami masih menunggu orang tua dari kelas 4, kelas 5 yang barangkali masih proses masuk ke link Zoom pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan sehat semua ya Bapak Ibu ya. Amin. Sehat ya, alhamdulillah. Sehat jasmani, sehat rohani. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Silakan sambil santai-santai, tidak apa-apa. Yang mau sambil sarapan ya silakan. Jadi kita sersan saja, serius tapi santai. Nah, asesmen ini baru tahun ini, gitu ya. Jadi insya Allah ada beberapa hal yang akan dijelaskan oleh pemateri pada kesempatan hari ini. Jadi mohon didengarkan baik-baik. Jadi khususnya kelas 4 dan kelas 5. Begitu. Silakan. Baik, sambil barangkali Bapak Ibu yang mau ngopi atau ngeteh atau mau sarapan, silakan saja sambil menunggu orang tua wali murid yang masih on proses bergabung bersama kita semuanya. Mulai saja. Oh gitu, baik. Udah ada. Baik Bapak Ibu, insya Allah sebentar lagi kita mulai untuk acara sosialisasi AKM pada kesempatan hari ini. Ini tulisan AKM-nya tutupan Pak Ali ya. Nanti singkatannya itu asesmen kompetensi minimum kelas 4 dan kelas 5. Baik. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam saya dipanjangkan usianya, amin, berkahi rezekinya, amin, diberkahi ilmunya, amin, diberkahi sehingga untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah. Ada kesempatan sekali lagi ya, jadi jawab saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah tsummal hamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Sama-sama kita hormati Kepala Yayasan Mazratul Ulum yang terhormat Bapak Imam Pribadi Sarjana Pendidikan, yang sama-sama kita hormati Kepala Madrasah MI Mazratul Ulum yang terhormat Ibu Evi Afifah SKM MPD, yang sama-sama kita hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bidang Kesiswaan yaitu Bapak Abdul Rahim SPDI,
Bapak Komarudin MPD, Ibu Kori Dewi MPD, beserta para guru-guru yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kami. Mudah-mudahan doa-doa kita memberikan kekuatan untuk para guru untuk mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Pula yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami banggakan, para orang tua, wali murid dari kelas 4 sampai kelas 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dan bisa mendampingi anak-anaknya dalam proses KBM berjalan dengan lancar. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, tidak ada kata yang paling pantas kita ucapkan, tidak ada untayan terindah keluar dari mulut kita kecuali kita memanjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada kesempatan hari ini, menit ini, bahkan detik ini kita masih diberikan sehat walafiat, tentunya nikmat sehat iman dan Islam yang telah kita peroleh. Mudah-mudahan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang lalu, yang sekarang ataupun yang akan datang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari kita sampaikan kehadiran kita, junjungan kita, panutan kita yakni Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Ini siapa? Sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman tenang minazulumati ila nur. Mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya insya Allah mendapatkan syafaat nanti di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita mulai saja acara ini dengan pembukaan yaitu dengan pembacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah hadihin ya wa ala kunniyatin salihah wa ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, di samping kanan saya sudah ada pemateri atau pembicara. Pada kesempatan hari ini sosialisasi AKM, asesmen kompetensi minimum yang akan disampaikan oleh Bapak Andi Awaludin. Tentunya alhamdulillah beliau dalam keadaan sehat walafiat. Nanti ada pematerinya ya Bu ya. Sebelum pemateri akan diberikan oleh Bapak Andi, marilah sama-sama kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Madrasah yang insya Allah akan disampaikan oleh Kepala sekolah kita yaitu dari sekolah MI Mazratul Ulum. Insyaallah akan disampaikan oleh Ibu Evi Afifah SKM MPD. Kepada Ibu Evi Afifah SKM MPD kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Pak Ali untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat dalam acara sosialisasi asesmen kompetensi minimum atau AKM. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita,
Ya, insya Allah siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad maka akan diberi syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Mazra'atul Ulum, Bapak Hilman Pribadi, SPD MM. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah MI Mazra'atul Ulum, Bapak Komarudin, Bapak Abdul Rahim, dan Ibu Kori Dewi. Juga para koordinator dan Dewan Guru MI Mazra'atul Ulum yang alhamdulillah pada hari ini sudah masuk tatap muka untuk kelas 1. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua murid, para komite kelas 4 dan 5, para wali murid kelas 4 dan 5, yang tahun ini menjadi peserta pertama untuk asesmen kompetensi minimum. Alhamdulillah wa syukurillah, kita patut bersyukur Bapak Ibu semua. Pada tahun ini, angkatan 2021-2022 menjadi angkatan pertama yang merasakan AKM atau asesmen kompetensi minimum. AKM ini merupakan kegiatan pengganti dari ujian nasional atau UN. Dan tadinya dilaksanakan oleh kelas 6 setiap akhir tahun atau semester 2. Sekarang berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan berubah menjadi asesmen kompetensi minimum atau AKM, yang mana dilatar belakangi dari rendahnya skor PISA. Skor yang menentukan literasi membaca setiap negara dan literasi numerasi setiap negara. Di mana Indonesia menjadi negara yang rendah skornya. Yang dari 70 negara, dari 78 negara, kita yang ke-70. Jadi Menteri Pendidikan tahun ini yaitu Bapak Nadiem Makarim merubah sistem ujian nasional menjadi AKM atau asesmen kompetensi minimum yang diikuti oleh kelas 4 dan 5. Jadi dari kelas 4 dan 5 ditingkatkanlah literasinya, mulai dari literasi membaca maupun literasi numerasi. Banyak ada literasi yang lainnya juga, namun lebih difokuskan pada literasi membaca dan literasi numerasi. AKM ini nanti akan bermuara menjadi AN atau asesmen nasional. Selain AKM, juga nanti ada survei karakter dan survei lingkungan. Cuma nanti yang dilaksanakan pada tanggal 2 September untuk simulasi, kita baru untuk AKM literasi numerasi dan literasi membaca untuk tanggal 2 September atau simulasinya. Dan pelaksanaannya insya Allah tanggal 25 sampai 28 Oktober. Nah, Kota Tangerang insya Allah tanggal 27 atau tanggal 28 Oktober. Pesertanya di bulan Oktober adalah kelas 5. Sedangkan untuk kelas 4 pelaksanaannya bulan Februari. Ya. Nah, selain siswa, gurunya pun juga akan di-assessment. Itu insya Allah pelaksanaannya bulan November. Jadi siswa, guru semua di-assessment sekarang. Jadi akan dilihat bagaimana pencapaian literasinya masing-masing sekolah. Insya Allah kita dari MI Mazra'atul Ulum siap melaksanakan asesmen kompetensi minimum, yang mana pelaksanaannya bukan berbasis pensil, tetapi berbasis komputer. Sekarang
akan menggunakan komputer atau laptop. Di sekolah sudah siap melaksanakan, kemarin sudah kita siapkan jaringannya, siapkan perangkatnya. Insya Allah hari Kamis akan dipakai untuk siswa-siswi kelas 5. Siswa-siswinya pun tidak semua yang mengikuti, hanya 30 sampai 35 orang yang dipilih dari keseluruhan jumlah siswa kelas 5 sebanyak 100 siswa. 100 siswa dan siswi. Dan supaya tidak kaget, hari Rabu tanggal 1 September anak-anak akan diundang untuk melakukan pelatihan soal-soal AKM, soal-soal yang bermuatan HOTS, High Order Thinking Skill. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu biasa melihat soal anak-anak singkat-singkat, nanti di AKM soal anak-anak panjang-panjang. Banyak sekali wacana atau teks pembukanya. Jadi anak-anak di sini akan dilatih untuk membaca teks-teks terlebih dahulu sebelum akhirnya mereka ditanya pada pertanyaan inti dari soal-soal tersebut. Jadi anak-anak yang kurang membaca nanti akan dilatih supaya lebih banyak, lebih bisa untuk membaca soal-soal dan memahami inti dari soal tersebut. Begitupun dengan gurunya, nanti gurunya akan dilatih untuk terbiasa menggunakan soal HOT atau soal berpikir tingkat tinggi. Nah, AKM yang kedua bulan Februari untuk kelas 4, pada hari ini saya langsungkan saja sosialisasinya. Jadi nanti ketika bulan Februari kelas 4 sudah tidak kaget lagi, terutama para orang tuanya. Nanti ada edaran, undangan AKM, orang tua tidak buta, sudah tahu sebelumnya AKM itu apa, tujuannya apa, dan bagaimana sistemnya, apakah memakai pensil ataukah komputer. Untuk mempersiapkannya, insya Allah nanti sekolah akan membuat jadwal untuk anak-anak terbiasa menggunakan soal HOT. Nah, hari Rabu juga akan dilatih untuk kelas 5, nah kelas 4 insya Allah akan menyusul kemudian. Ya, demi mempersiapkan pelaksanaan puncak yaitu pada tanggal 27-28 Oktober. Mohon doanya Bapak Ibu, para wali murid, supaya pelaksanaan AKM ini dapat berjalan dengan lancar, anak-anak sehat walafiat, guru-guru pun yang menjadi panitia dapat melaksanakan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Evi Afifah SKM MPD selaku Kepala Madrasah MI Mazharatul Ulum atas sambutannya. Alhamdulillah sambutannya yang begitu hangat, sekelumit tentang asesmen. Mungkin terasa asing ya Bapak Ibu, asesmen itu apa? Karena asesmen ini baru terjadi tahun ini. Mudah-mudahan insya Allah tadi Bu Evi bilang Bapak Ibu tidak kaget lagi ya, karena kita sedang sosialisasi gitu ya untuk memberitahukan apa sih asesmen itu. Nanti lebih lanjut untuk mengetahui lebih dalam lagi apa itu asesmen kompetensi minimum, insya Allah akan dipaparkan oleh pemateri kita pada kesempatan hari ini. Oleh karena itu mohon kerjasamanya untuk lebih fokus apa-apa yang akan terjadi, apa-apa yang perlu diperlukan dalam asesmen ini. Insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Andi Awaludin SPD. Kepada Bapak Andi Awaludin SPD kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih kepada Pak Ali
Suara saya terdengar ya, Bapak Ibu? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-taharata lin-nufus wa nura lil basair wa hadin ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Mazra'atul Ulum Bapak Hilman Pribadi SPD, yang terhormat Kepala Madrasah Ibtidaiyah Mazra'atul Ulum Ibu Evi Afifah SKM MPD, yang alhamdulillah bergabung di tengah-tengah kita, tadi sudah memberikan sambutan. Yang saya muliakan para tamu undangan, Bapak dan Ibu wali murid kelas 4 dan 5 yang insya Allah hari ini hadir semua untuk mengikuti sosialisasi asesmen nasional. Yang saya muliakan Bapak dan Ibu guru yang bergabung, terutama para wali kelas sudah bergabung, wali kelas 4 dan kelas 5. Yang saya hormati juga Bapak MC, Bapak Saidina Ali. Kemudian, hampir lupa, Wakil Kepala Madrasah Ibtidaiyah Mazra'atul Ulum, Bapak Komarudin, MAG. Kemudian ada Bapak Abdul Rohim, SPDI, dan Ibu Kori Dewi, MPD. Puji serta syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan rahmat yang diberikan kepada kita semua, nikmat kesehatan, Islam, dan iman, sehingga kita bisa berkumpul secara virtual di MI Mazra'atul Ulum dalam keadaan sehat walafiat. Selawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita, makhluk terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir di tempat ini secara virtual di acara ini termasuk ke dalam orang-orang yang memperoleh syafaat di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini saya diberikan kepercayaan oleh pimpinan untuk memberikan sosialisasi tentang asesmen nasional. Jadi mudah-mudahan hari ini ada persamaan persepsi, baik itu dari pihak sekolah, guru, siswa, dan terutama wali murid, orang tua siswa. Jadi asesmen nasional itu sebagai pengganti ujian nasional. Asesmen nasional itu sebagai pengganti ujian nasional. Nah, jika sebelumnya ujian nasional itu sasarannya adalah siswa tingkat akhir, kelas 6, kemudian kelas 9 dan kelas 12, maka asesmen nasional itu diubah sasarannya kelas tengah, yaitu kelas 4, 5 di tingkat sekolah dasar, kemudian kelas 8 di SMP, dan kelas 11 di tingkat SMA. Tujuan asesmen nasional itu memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Itu paling utama. Memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Jika selama ini sasaran evaluasi itu hanya pada siswa yang dilaksanakan pada hari pelaksanaan ujian nasional, maka di asesmen nasional itu mengevaluasi seluruhnya. Bukan hanya siswa, tetapi juga guru, lingkungan sekolah, orang tua. Jadi tidak ada lagi diskriminasi terhadap siswa. Jadi selama ini kita membebankan seluruhnya kepada siswa tingkat akhir. Kemudian pada saat-saat yang lampau itu ada istilah siswa yang tidak lulus. Nah itu sangat menjatuhkan mental siswa. Asesmen ini sebagai jalan keluar. Nanti ada beberapa materi yang akan saya paparkan, Bapak Ibu. Nanti juga materinya akan dibagikan di grup. Ya. Sebentar lagi saya akan screen share. Ya,
Baik, inilah dia materi kita hari ini, yaitu asesmen nasional dan implikasinya pada pembelajaran. Next. Oke, nah inilah sejarah ujian nasional di negara kita, ya. Ini dikutip dari laman kemendikbud.go.id. Tahun 65 sampai 71 itu ujian negara. Kemudian ini masa-masa Orde Baru ya. Kemudian 72, 79 itu ujian sekolah. Nah, tahun 1980 sampai 2002 ini yang saya rasakan sendiri, yang saya ikuti sendiri, itu evaluasi belajar tahap akhir nasional atau FTANAS. Kemudian 2003 dan 2004 berubah menjadi ujian akhir nasional. Lalu 2005 sampai 2019 berubah menjadi UN. Dan sekarang diganti menjadi asesmen nasional. Nah, ada beberapa perbedaan antara asesmen, mengapa asesmen nasional itu hadir di negara kita. Nah, ini salah satu indikator yang menjadi acuan dari Kementerian Pendidikan memberlakukan asesmen nasional adalah PISA, Program for International Student Assessment. Nah, PISA ini mengukur bukan hanya siswa Indonesia, tapi siswa di tingkat global. Yang diukur adalah kompetensinya. Nah, sayangnya negara kita dalam 10 sampai 15 tahun terakhir selalu berada di peringkat bawah. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Ibu Epi, benar sekali. Dari 78 negara, kemampuan membaca siswa kita ada di peringkat 72. Kemudian kemampuan numerasi atau matematika ada di peringkat 72 dari 78 negara. Kemudian sains peringkatnya 70 dari 78 negara. Jadi kita lihat peringkat kita selalu ada di bawah. Dan ini stagnan, artinya terus-menerus ada di peringkat bawah dalam 10 sampai 15 tahun terakhir. Nah, berbagai hal sudah dilakukan, tapi memang kemampuan membaca anak-anak kita itu memang rendah dan harus ada perbaikan demi masa depan mereka juga. Nah, inilah alasan yang menjadikan asesmen nasional itu hadir. Nah, dimulai dari tahun lalu, asesmen nasional itu sudah diadakan di Kementerian Pendidikan. Kemudian tahun ini pertama kali di tingkat MI melalui Kementerian Agama. Ya. Apa sih tujuan dari asesmen nasional itu? Nah, pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah madrasah dan program kesetaraan jenjang sekolah dasar dan menengah. Nah, itu jadi asesmen nasional ini tujuannya memetakan dulu mutu pendidikan kita. Kemudian perubahan mendasar pada asesmen nasional adalah tidak lagi mengevaluasi capaian siswa secara individu. Jadi selama ini kan sifatnya itu diskriminasi terhadap siswa ya. Karena mereka belajar bertahun-tahun, kemudian mereka dievaluasi dalam waktu 3-4 hari di ujian nasional. Bahkan di masa lampau itu diumumkan ada yang lulus dan ada yang tidak lulus. Masih jelas di memori saya waktu SMA itu, dari beberapa ratus siswa kelas 9, waktu saya SMP kelas 3, ada satu siswa yang tidak lulus. Dan itu sangat sedih, menangis sepanjang hari di sekolah. Karena diumumkan di koran daerah, namanya tidak lulus. Itu sangat memukul mental. Beruntung sampai saat ini anaknya masih bisa bangkit. Nah, tapi tidak semua anak bisa bangkit dengan pukulan mental sehebat itu. Diumumkan tidak lulus sekolah. Nah, itu. Sehingga asesmen nasional ini dirancang tidak hanya sebagai pengganti ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional, namun sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan. Bahwa pendidikan itu tidak hanya bertujuan untuk siswa saja. Jadi evaluasinya itu tidak hanya objeknya itu siswa saja, tetapi guru, kemudian lingkungan sekolah, pemangku kepentingan di dunia pendidikan, itu semuanya harus dievaluasi bersama-sama. Jadi jangan seolah-olah hanya siswa saja yang dievaluasi sendirian. Ya, gitu. Kemudian asesmen nasional itu ada 3
Ada 3 instrumen yang digunakan ya, asesmen nasional itu. Pertama, asesmen kompetensi minimum atau minimal. Kemudian survei karakter, dan yang terakhir survei lingkungan belajar. Nah, asesmen kompetensi ini ada dua penilaian di situ. Yang pertama, literasi membaca siswa, kemudian numerasi. Ya. Kemudian survei karakter itu karakter siswa, dan kemudian survei lingkungan belajar di situ akan kelihatan siswa ini nyaman tidak belajar di sekolah itu. Gurunya seperti apa mengajarnya, dan itu disurvei lingkungan belajar. Dan akan kelihatan semua nanti hasilnya dari asesmen nasional. Baik. Asesmen kompetensi minimum yang instrumen pertama tadi merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua siswa untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Itu tujuan, untuk mengembangkan diri siswa, kemudian dia berpartisipasi dan diterima secara positif pada masyarakat, tentu di masa yang akan datang, pada saat mereka mulai bekerja dan sebagainya. Kemudian terdapat 2 kompetensi mendasar yang diukur dalam AKM, yaitu literasi membaca dan literasi matematika. Nah, ini sejalan dengan PISA tadi ya. Peringkat kita yang 72 dan 78 itu mudah-mudahan melalui peningkatan kemampuan literasi membaca dan numerasi itu bisa mengangkat posisi bangsa kita, tidak lagi di peringkat bawah, tapi sudah mulai menanjak pertengah, kemudian kita bisa bersaing di tingkat atas. Kemudian, baik pada literasi membaca maupun numerasi, kompetensi yang dinilai mencakup keterampilan berpikir logis sistematis. Nah, keterampilan bernalar menggunakan konsep dan pengetahuan yang telah dipelajari, serta keterampilan memilah serta mengolah informasi. Nah, makanya tadi soal-soal yang digunakan soal-soal HOTS, karena itu merangsang logis sistematis siswa, kemudian merangsang juga bernalar siswa, kemudian ada keterampilan di situ. Kemudian AKM juga menyajikan masalah-masalah dengan beragam konteks yang diharapkan mampu diselesaikan oleh siswa menggunakan kompetensi literasi membaca dan numerasi. Jadi soal-soalnya itu soal-soal yang sedang booming di sekitar siswa itu. Apa yang sedang viral, hal yang positif yang sedang viral di masyarakat, itu diharapkan siswa itu tahu informasinya, kemudian bisa memilah dan mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar siswa. Jadi tidak lagi pada teori, aspek-aspek teori, tetapi benar-benar yang terjadi di masyarakat itu dibaca oleh siswa. Oke, selanjutnya di asesmen kompetensi minimum itu kan ada 2, literasi membaca dan numerasi. Apa sih literasi membaca itu? Nah, ini dia. Literasi membaca itu kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Nah, ini tujuannya ke depan, bagaimana nanti anak di masa yang akan datang menjadi orang-orang yang produktif di masyarakat. Insya Allah kalau anak-anak kita di masa mendatang itu produktif, diterima di masyarakat dengan posisi-posisi yang bagus, maka kita sebagai orang tua tidak sia-sia menginvestasikan biaya pendidikan yang tidak sedikit untuk anak-anak kita. Kemudian, apa itu numerasi? Numerasi itu kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Ya, jadi itu relevan untuk individu di dalam kehidupannya. Jadi tidak lagi 2 tambah 2 sama dengan 4, 4 tambah 4 sama dengan 8, tapi anak itu diajar berpikir konsep, prosedur, fakta, dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Itu untuk literasi membaca dan numerasi. Nah, ini tujuan AKM. Tujuan AKM, salah satu instrumen dari AN, untuk mendapatkan informasi terkait capaian siswa terhadap kompetensi yang diharapkan. Itu tujuannya. Nah, asesmen kompetensi minimum dirancang untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar, yang nantinya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, diharapkan melalui AKM ini, maka siswa akan meningkat kemampuan literasinya, kemampuan numerasinya, dikaitkan juga dengan kehidupan sehari-hari. Ya, jadi tidak hanya teoritis di kelas, tapi mereka sudah bisa mencerna
permasalahan yang terjadi di masyarakat. Baik, di bagian yang kedua, salah satu instrumen dari asesmen nasional yaitu survei karakter. Nah, survei karakter ini kemampuan atau upaya untuk mengetahui kondisi ekosistem karakter para siswa di sekolah. Terkait apakah azas Pancasila benar-benar dirasakan para siswa dalam interaksi di sekolah atau tidak. Jadi ini nanti akan ada soal-soal yang menggali karakter siswa. Hasil dari jawaban-jawaban siswa di soal-soal itu akan kelihatan karakter siswa. Siswa mana yang sopan, siswa mana yang beradab baik, itu akan kelihatan di situ. Menggunakan instrumen-instrumen pertanyaan. Dan mungkin akan dijawab dengan jujur oleh siswa. Nah, karakter apa saja yang dinilai? Yang pertama, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, kemudian berkebinekaan secara global. Yang ketiga, bergotong royong. Kemudian bernalar, kritis, kemudian mandiri, dan kreatif. Nah, karakter-karakter inilah yang akan muncul dari hasil survei yang akan dilakukan dalam proses AKM itu. Kemudian, instrumen yang ketiga adalah, masih karakter ya, tujuan survei karakter. Yang pertama itu, upaya untuk memahami bagaimana salah satu nilai inti dari Pancasila, yakni gotong royong, diimplementasikan dalam interaksi antar siswa di sekolah. Seperti kita ketahui bahwa siswa atau kebanyakan sekarang, generasi sekarang itu individualistik. Ya, mereka jarang mau bekerja sama, jarang mau bergotong royong. Ditambah lagi pandemi ini semakin individualis siswa kita. Nah, diharapkan mudah-mudahan PTMT nanti kita sudah mulai masuk tatap muka, maka ini akan berjalan dengan maksimal. Kemudian yang kedua, upaya untuk mengetahui bagaimana level toleransi antar siswa. Nah, ini berkaitan juga dengan karakter ya. Ya, toleransi antar siswa dalam berinteraksi antar sesama di sekolah. Jadi survei karakter itu nanti memunculkan bagaimana sih level toleransi anak kita terhadap teman-temannya di sekolah. Ya. Apakah anak kita itu termasuk orang yang peduli dengan temannya, berempati dengan masalah di sekitar, atau cuek, tidak mau tahu, dan lain-lain. Itu akan muncul dari survei karakter itu. Yang ketiga, upaya untuk mengetahui apakah para siswa bahagia. Nah, ini penting banget dalam menjalani keseharian mereka di sekolah. Jangan sampai anak kita belajar di sekolah dengan mental terpaksa hanya untuk menuntaskan pendidikan. Ya. Mereka itu harus memperoleh kebahagiaan di sekolah. Nah, ini nanti akan keluar dari survei karakter itu. Anaknya itu bahagia apa tidak sih sekolah di sini. Nah, kemudian untuk mengetahui juga, ini banyak yang terjadi, apakah bullying itu terjadi di antara siswa dalam pergaulan mereka di sekolah. Nah, di situ akan keluar nanti apakah siswa ini menerima atau sering dibully oleh teman-temannya, atau sebaliknya justru membuli temannya. Itu akan ketahuan nanti, sehingga akan ada solusi-solusi untuk masalah-masalah itu. Nah, yang ketiga, instrumen ketiga. Tadi instrumen pertama AKM, asesmen kompetensi minimum, kemudian survei karakter, dan yang terakhir survei lingkungan. Nah, survei lingkungan ini itu mensurvei iklim belajar dan iklim satuan pendidikan. Nah, ini sasarannya sekolah, tapi tetap melalui anak, ya. Jadi kalau bukan gurunya yang ditanya, ya guru bagaimana begini, ya, tentu akan dijawab dengan yang baik-baik saja. Tapi nanti anak itu akan jujur, ya, tentang iklim belajar dan iklim satuan pendidikan di tempatnya belajar. Yang pertama, iklim keamanan sekolah meliputi perundungan, rasa aman, konsepsi hukuman fisik, dan kebijakan sekolah. Nah, apakah itu merugikan atau tidak? Apakah itu positif atau tidak? Kemudian iklim kebinekaan sekolah meliputi toleransi, pro kekerasan, komitmen kebangsaan, rasa terancam, pengalaman terdiskriminasi, dan kebijakan. Kemudian kualitas pembelajaran meliputi iklim keteraturan kelas, pengajaran yang adaptif, umpan balik yang konstruktif, dan bimbingan guru. Dari sini akan kelihatan, dari survei lingkungan sekolah akan kelihatan, sekolah ini unggul atau tidak, guru-gurunya berkualitas atau tidak. Itu akan dijawab dengan jujur oleh anak. Nah, nanti melalui pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam survei lingkungan belajar. Kemudian, nah ini yang paling penting.
karena nilainya yang paling besar ya. Karakteristik soal AKM. Untuk mengukur kemampuan literasi membaca dan numerasi matematika yang nantinya menjadi dasar dalam penyusunan program peningkatan mutu pembelajaran. Jadi, AKM itu dilaksanakan sekarang untuk memetakan posisi sekolah kita, posisi pendidikan kita, satuan pendidikan kita itu ada di posisi mana. Terus anak-anak kita itu ada di posisi mana sebenarnya. Ya. Kemudian, tidak diambil semuanya. Nah, respondennya itu kelas 4 dan 5 maksimal 30 responden. Di mana setiap responden atau siswa itu mengerjakan kurang lebih 30 soal. Nah, jadi ini yang mau saya jelaskan tentang persamaan persepsi. Di kelas 5 ada 100 orang siswa, ada 100 siswa. Nah, itu akan diambil secara random melalui komputer di pusat Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan, itu akan memilih 30 responden. Plus 5 cadangan. Nah, sampai hari ini, dari 100 siswa itu berputar-putar. Maksudnya hari ini 30 nama yang muncul, besok ganti lagi namanya, besok ganti lagi namanya. Ternyata ada tujuannya. Tujuannya adalah, pertama, 100 siswa ini kita harus perlakukan secara sama. Nah, kalau 30 orang ini dipilih dari awal, misalnya dari 2 bulan atau 3 bulan sebelum pelaksanaan AKM, maka pasti fokus otomatis ya, fokus pembelajaran akan ditujukan pada 30 siswa ini karena dia yang akan mewakili sekolah. Tapi karena dipilih secara random sampai detik-detik terakhir pelaksanaan, maka mau tidak mau semua sekolah harus memaksimalkan seluruh siswa yang ikut kelas 4 dan 5 secara maksimal. Nah, itu tadi tidak ada lagi diskriminasi. Mau yang ranking 1, mau yang ranking 15, mau yang peringkat berapa, semuanya harus siap, diperlakukan secara sama, dan berhak mewakili sekolah. Dan itulah yang akan dipilih oleh Kementerian Pendidikan. Bukan sekolah yang menentukan ya, Bapak Ibu, tapi dari Kementerian Agama bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan. Secara komputerisasi, mereka tidak mengenal siswa kita. Yang mereka tahu hanya NPSN-nya saja. Ya. NPSN saja ada yang dia ditarik datanya 30 plus 5, hari ini berubah lagi, hari ini berubah lagi. Jadi tidak ada istilahnya memperhatikan hanya sebagian siswa saja, atau tidak ada kita mendorong siswa udah yang pintar-pintar saja, yang peringkat-peringkat saja mewakili, tidak bisa seperti itu. Karena itu kita hilangkan diskriminasi itu. Jadi semua siswa berhak mewakili sekolah. Ya, apapun kondisinya. Ya. Berarti dari pihak sekolah, guru, satuan pendidikan itu harus memaksimalkan seluruh siswanya. Nah, kebetulan yang akan menghadapi pertama ini adalah kelas 5. Jumlah kelas 5 kita itu ada 100 orang. Nah, itu akan dipilih di detik-detik terakhir 30 plus 5 orang. Dan sampai sekarang masih berubah pesertanya. Jadi tidak ada lagi diskriminasi ya. Semua bisa harus mewakili sekolah. Kemudian bentuk soal AKM. Nah, ada pilihan ganda seperti biasa, kemudian ada pilihan ganda kompleks, kemudian menjodohkan, isian jawaban singkat, dan uraian atau esai. Nah, inilah yang akan dilatihkan oleh siswa ya. Kemudian ada guru atau tim yang dibentuk oleh sekolah yang akan melatih siswa, seluruh siswa ini ya, bukan hanya yang terpilih saja atau hanya yang 30 atau plus 5 saja, tapi menyiapkan seluruhnya yang akan dipilih nanti oleh Kementerian Pendidikan. Nah, nanti ada timnya. Nah, 35. Nah, nanti ada pengumuman selanjutnya ya. Menjelang pelaksanaan siapa saja yang akan terpilih. Jadi siap-siap kelas 5 ini 100 orang, 5A, 5B dan 5C siap-siap. Siapapun yang terpilih akan maju mewakili sekolah untuk ikut AKM. Nah, oke. Kemudian nomor 4, soal disertai dengan stimulus yang nantinya akan menjadi sumber atau referensi yang dikaitkan dengan soal-soal lain. Nah, ini tadi disampaikan oleh Bu Epi. Ini model soal-soal HOTS ya. Jadi soalnya itu panjang-panjang karena menuntut kemampuan literasi membaca siswa. Nah, itu soalnya ada pendahuluannya, bisa beberapa paragraf dan sebagainya. Kemudian nanti akan dikaitkan langsung dengan soal-soal dan pertanyaan-pertanyaannya. Yang jelas akan merangsang nalar berpikir siswa akan lebih baik lagi. Kemudian lanjut.
Nah, kriteria laporan hasil AKM. Nah, karena tadi disampaikan kan ini pengganti ujian nasional ya, asesmen nasional itu. Nah, ada kriteria laporannya, hasilnya. Yang pertama itu perlu intervensi khusus. Kemudian yang kedua dasar, cakap, dan mahir. Oke, nah ini dia penjelasannya. Tingkat kompetensi literasi membaca dan kompetensi numerasi. Yang pertama, yang perlu intervensi khusus itu, siswa dianggap belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks, ataupun membuat interpretasi sederhana. Nah, ini perlu intervensi khusus, artinya siswa ini perlu perhatian khusus. Kemudian, dasar. Siswa mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Nah, dibanding yang perlu interpretasi khusus, dasar ini dia sudah bisa membuat interpretasi meskipun dalam bentuk yang sederhana. Jadi kalau ada paragraf, menentukan kesimpulan, kesimpulannya masih yang sederhana. Kemudian, cakap. Siswa mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat kesimpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Ini sudah mulai meningkat ya. Oke. Kesimpulannya pun sudah bisa diintegrasikan kepada beberapa informasi dalam sebuah teks. Jadi bukan lagi kesimpulan yang sederhana. Kemudian yang mahir. Mahir itu siswa mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Nah, ini yang mahir. Mudah-mudahan siswa kita semuanya berada di tingkat yang mahir. Itu tujuan kita, itu tata ya. Jangan sampai ada yang intervensi khusus ya. Kemudian kompetensi numerasi. Sama ya. Perlu intervensi khusus itu murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas ya. Kemudian siswa menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Kemudian dasar, siswa memiliki keterampilan dasar matematika, kemudian komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistik, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Kemudian ke tingkat selanjutnya itu cakap. Siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Kemudian tingkat yang mahir, siswa mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Ya. Jadi untuk AKM ini memang perlu pelatihan pembelajaran yang intens ya. Jadi nanti ada pertemuan langsung antara siswa, terutama yang tingkat yang akan mengikuti AKM. Ya, sudah disiapkan dari sekolah tim yang akan mengajarkan siswa soal-soal AKM. Tapi nanti soal-soal AKM ini tidak hanya diterapkan pada saat AKM saja, tapi ke depannya guru-guru pun sudah harus mulai berorientasi terhadap soal-soal seperti ini. Bukan lagi soal-soal sederhana, tapi sudah pada soal-soal HOTS. Nah, ini ada satu contoh soal nih, soal tentang AKM. Literasi, kemampuan literasi. Nah, ini ada 2 paragraf di sini. Nah, ini satu contoh soal aja ya, Bu ya. Bapak Ibu. Nah, di sini ada 2 paragraf tentang kuda laut. Nah, di sini ada 2 paragraf tentang kuda laut. Di dalam paragraf ini ada banyak informasi. Pertama, bentuk tubuh kuda laut, kemudian telur-telurnya, cara perkembangbiakannya, dan sebagainya. Kemudian, bentuk pertanyaannya. Nah, ini dia pertanyaannya. Nah, inilah yang dimaksud dengan menghubungkan teks itu dengan nalar atau logika. Nah, pernyataannya, kuda laut berkembang biak dengan cara bertelur. Itu benar atau salah? Sesuai nggak dengan konteks dalam teks itu? Isi teksnya. Kemudian, kuda laut memiliki kemampuan berenang yang buruk. Nah, itu benar nggak? Sesuai dengan isi teks apa tidak? Nah, itu. Ada siswa yang sekali baca 2 paragraf, langsung bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah,
Ada juga yang harus berulang-ulang. Dia balik lagi ke pertanyaannya, kemudian dia cocokkan lagi. Tidak apa-apa. Yang penting anak bisa mengerti dan memahami. Ya, ini contoh, hanya satu contoh soal AKM saja. Dan pelatihannya nanti akan dilaksanakan secara intens oleh tim yang sudah ditunjuk oleh sekolah. Untuk asesmen nasional, materi asesmen nasional mungkin sekian. Nanti ada sesi tanya jawab yang akan dipimpin oleh MC bertanya sesuai dengan materi kita hari ini, sosialisasi tentang AN, asesmen nasional, dan AKM. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik, terima kasih pada Bapak Andi Awaludin SPD yang telah memberikan pemaparan tentang sosialisasi asesmen kompetensi minimum. Jadi Bapak Ibu jangan pusing dulu ya, tetap semangat. Insya Allah, karena memang di telinga kita memang agak asing gitu ya. Tapi sebenarnya sih tidak asing karena sama dengan ujian nasional begitu. Jadi ya silakan untuk pertanyaan ataupun kita tanya jawab saja tentang masalah asesmen ini. Tapi insya Allah sekolah akan membantu teknis pelaksanaan dalam rangka komputerisasi ya. Jadi sekolah sudah menyiapkan laptop di sekolah. Baik Bapak Ibu, tadi ada orang tua belum bisa ikut Zoom ini, bisa lain di YouTube ya. Jadi ada link YouTube-nya, barangkali bisa di YouTube. Baik Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya boleh di chat pertanyaan ya. Nanti ada Bunda Regan ya, 5A. Wow, sudah angkat tangan, Masya Allah, luar biasa, semangat sekali. Baik, tetap semangat kelas 4 dan kelas 5. Kenapa kelas 4, kelas 5? Ada apa itu HOTS ya? Apa sih itu HOTS gitu kan? Barangkali kalau orang tua dari 456 itu ada seorang guru pasti paham HOTS. Barangkali di selain guru, HOTS itu apa? Bisa dipertanyakan. Baik, ini sudah ada 2 pertanyaan ya, Bunda Regan dan Alfir Nur Aulia. Silakan saja silakan Mama Regan dulu ya, Regan. Silakan dibuka untuk mute-nya dibuka. Ya Pak. Setelah itu nanti Assalamualaikum ya. Silakan. Saya Bunda Regan Pak. Mau Oke, tanya. siap, silakan. Mama Regan, sebentar. Oke, silakan. Jadi ini nanti maksudnya tuh kita tidak ada ujian nasional lagi atau bagaimana ya Pak? Kalau sudah ada AKM ini, terus apa nanti siswanya itu semuanya mengikuti? Kan tadi katanya hanya sebagian ya Pak. Nanti bagian tidak mengikuti itu bagaimana Pak? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Regan, 5A ya. Oke, selanjutnya kita tampung dulu Mama Alfira. Ya boleh di chat juga boleh. Mama Alfira silakan. Mama Alfira dari 5 apa saya lupa. 5C silakan. Dibuka mute-nya. Assalamualaikum Ustaz. Suara saya Waalaikumsalam. Baik silakan. Ya. Oh ayah silakan. Mohon maaf silakan. Silakan Bapak, silakan Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih atas penjelasannya tadi terkait dengan AKM. Paling tidak sudah terbuka lah di kami sebagai orang tua AKM itu seperti apa. Nah, dari paparan yang tadi sudah disampaikan, ada beberapa poin pertanyaan, Pak. Yang pertama adalah tadi bahwa peserta AKM ini akan diberikan 30 siswa dari itu hanya perwakilan saja yang dilakukan secara acak dari sistemnya Kemenak seperti itu. Nah, pertanyaan yang pertama adalah terkait dengan evaluasinya. Artinya bahwa karena ini evaluasi secara menyeluruh untuk sekolah, bagaimana treatment yang harus diberikan ke siswa yang nantinya ada 4 poin penilaian tadi yang disampaikan. Jadi kalau tidak salah kan ada perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir gitu.
Misalkan di gelombang pertama, saya nggak tahu nih pelaksanaannya itu apakah dalam satu gelombang atau nanti akan beberapa kali seperti itu. Sehingga nanti misalkan di gelombang pertama untuk yang tanggal 27 28 Oktober ini 30 siswa, misalkan ternyata dapatnya masih ada perlu perbaikan dan segala macam. Nah, ini kira-kira seperti apa? Yang kedua, menyambung dari pertanyaan tadi yang pertama, untuk nanti menentukan nilai kelulusan dari anak-anak kami di akhir di kelas 6 tadi, itu akan nanti seperti apa metodenya. Padahal KKM-nya sendiri kan dilaksanakan secara acak untuk perwakilan dari siswa. Sehingga walaupun semua siswa harus siap, tapi di sekolahan itu ada KKM tingkat sekolah, masih di KKM tingkat sekolah itu yang digunakan ini. Jadi yang untuk yang tingkat nasional itu semacam perwakilan yang memang dipilih dari Kemenak secara sistem seperti itu. Saya kira itu pertanyaan dari saya, Pak Ustadz Ali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan dari Ayah Alfira ya, 5C. Baik, untuk pertanyaan ketiga dulu aja ya. Ketiga dari Mama siapa tadi? Mama Ata. Silakan 5A ya. 5A silakan Mama Ata. Jali. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Ali. Saya Atta dari kelas 5A. Baik. Baik. Silakan, Bunda. Sorry Pak, sebentar. Sebentar Pak, maaf. Pak, maaf untuk yang sosialisasi nanti tanggal 1 September, itu apa semua anak berkesempatan untuk ikut simulatifnya atau tidak? Nah, untuk tanggal yang 27-28 itu kan hanya sebagian yang diambil ya Pak dari 100 anak. Nah, yang sisanya itu apa ada kesempatan untuk ikut apa istilahnya perwakilan dari sekolah juga? Selain dari tanggal 27 yang 28 Oktober itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa nih pertanyaan-pertanyaannya ya. Barangkali ini pertanyaan yang begitu apa ya, luar biasa berkelanjutan karena memang terus terang gitu asesmen ini kan baru muncul pada tahun ini gitu ya. Jadi beberapa poin yang begitu luar biasa. Jadi orang tua tenang saja ya. Nanti insya Allah sekolah beserta tim panitia dan guru-guru yang akan apa namanya membimbing prosesi pelaksanaan asesmen ini dari pertanyaan-pertanyaannya, pembimbingannya, dari alat-alat prasarananya insya Allah. Baik, tadi ada 3 pertanyaan terlebih dahulu ya dari Mama Regan 5A, Ayah dari Alfira 5C, yang ketiga dari Mama Ata ya. Baik, Mama Regan bertanya, apakah asesmen ini pengganti ujian nasional seperti itu ya? Kurang lebih seperti itu. Satu-satu dulu jawabnya. Oke, itu saja. Nanti akan dijawab oleh pemateri kita pada kesempatan hari ini oleh Bapak Andi. Kepada Pak Andi, dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Pertanyaannya sangat bagus-bagus sekali ya. Oke, yang pertama itu dari Bunda Regan, yaitu apakah asesmen ini pengganti ujian nasional? Iya, asesmen ini pengganti ujian nasional. Cuma banyak yang berubah dari ujian nasional, kemudian muncul terbaru di asesmen nasional ini. Yang pertama sasaran siswanya. Sasaran siswa ujian nasional itu siswa tingkat akhir, kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Nah, sementara asesmen nasional itu sasarannya adalah sampling siswa yang sudah dipilih secara komputerisasi mewakili sekolahnya di tingkat menengah, di tingkat tengah ya. Kelas 4 dan 5 di tingkat sekolah dasar, kemudian kelas 8 dan kelas 11. Jadi ini pengganti ujian nasional. Cuman tadi yang sudah saya sampaikan, meskipun dia sebagai pengganti, tapi rasanya itu berbeda. Kalau ujian nasional itu berfokus pada kelulusan siswa,
Itu penentuannya dari ujian nasional di masa-masa yang lalu. Kemudian asesmen nasional itu tidak. Dia semacam evaluasi pada tingkat satuan pendidikan, evaluasi siswa, kemudian lingkungan siswa juga. Jadi ini udah menyeluruh. Ya. Jadi bukan lagi ujian sehari 2 hari itu menentukan siswa ini lulus atau tidak. Nah, bukan. Tapi perbaikan terus-menerus. Nah, itulah yang digaungkan oleh asesmen nasional. Penilaian individu tetap ada ya, tetap ada penilaian individu itu. Cuman tujuannya itu untuk perbaikan. Tujuannya untuk perbaikan sistem pendidikan kita. Jadi bukan lagi anak ini nilainya sekian, peringkatnya dia sekian. Tidak seperti itu lagi. Ya. Tapi sudah pada proses yang terus-menerus berlangsung. Kemudian bagaimana dengan siswa kelas 6 dia tidak ikut? Nah, dia akan ikut di kelas 8 SMP. Kemudian dia akan ikut lagi di kelas 11. Itu akan ikut terus. Yang paling penting ini bukan AKM-nya, tapi nanti tuh proses pembelajarannya. Menyiapkan AKM anak-anak, nah itu prosesnya. Memperbaiki kemampuan numerasi, kemampuan literasi siswa, itu tuh tujuannya sebenarnya. Sebab bukan hanya ujian-ujiannya saja, tapi proses yang paling penting. Bagaimana menyiapkan siswa kita di masa yang akan datang itu bisa bersaing secara global. Yang nggak bicara di mute dong mic-nya. Ya. Jadi bagaimana siswa kita itu bisa bersaing secara global. Nah, bagaimana bangsa kita tidak lagi di peringkat ke-72, tapi kalau bisa di peringkat ke-7 misalnya. Tentu itu butuh proses yang panjang. Jadi proses yang penting ya Bu ya, proses persiapan itu. Nah, sistem sampling tadi. Kenapa sistem sampling? Kenapa sistemnya sampling itu? Karena yang mewakili siswa nanti itu bisa siapa saja. Nah, di situ juga terkait sebenarnya dengan anggaran ya. Kalau dilaksanakan seluruh siswa Indonesia melaksanakan modelnya asesmen nasional itu, maka agak berat. Jadi sistemnya sampling, siapapun nanti akan mewakili, kemudian ada hasilnya, dan itulah yang akan dievaluasi. Dan yang dievaluasi bukan hanya siswanya, tapi seluruhnya tingkat satuan pendidikan. Iya. Ayo di pertanyaan kedua. Oke. Untuk Ayah Alfira ya tadi. Nah, bagaimana treatment dulu ya? Treatment ke anak. Nah, bagaimana treatment ke anak? Kita menyiapkan pelatihan yang maksimal untuk anak. Nah, kenapa semua disiapkan? Kenapa sistemnya itu perwakilan dan diumumkan di detik-detik terakhir agar kita menyiapkan semuanya secara adil. Jadi bukan hanya siswa yang 30+5 aja nanti yang ikut akan disiapkan. Karena sampai saat ini pun kita belum tahu siapa siswa 30 orang yang akan maju. Nah, itu tujuannya sebenarnya. Kalau dari sekarang sekolah-sekolah itu udah tahu, maka yang akan menjadi fokus, yang akan ditreatment terus-menerus yang 30 orang. Karena demi nama baik sekolah dan lain-lain. Tapi karena sistem yang digunakan itu komputerisasi, sehingga treatmentnya itu bukan hanya anak-anak tertentu, tapi semua anak. Nah, itulah menghilangkan diskriminasi. Itu tujuannya. Nah, itu. Kalau untuk, oke. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, ada pergelombang nggak? Nah, penentuan penilaiannya. Jika anak itu misalnya nilainya perlu intervensi khusus, itu secara menyeluruh nanti di sekolah. Ya, di sekolah. Secara menyeluruh. Jadi yang keluar intervensi khususnya itu sekolahnya. Sekolah ini perlu intervensi khusus apa tidak? Nah, itu gambarannya tuh. Jadi bukan hanya per individu anak, tapi misalnya MI Mazratul Ulum ada di peringkat mahir misalnya, maka nilainya secara keseluruhan akan bagus. Kemudian kalau perlu intervensi khusus, maka sekolah ini akan diberikan treatment terus-menerus, baik dari Kementerian Agama dan Pendidikan, agar bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolahnya. Ya, nah, makanya ada tetap evaluasinya itu bukan dari kami sekolah saja, tapi itu langsung dari pusat ke sekolah. Jadi nanti ada pelaporannya tuh. Nah, kemudian kapan anak itu mengikuti lagi? Nanti kalau kelas 4 masih ada kesempatan di kelas 5 dia mengikuti. Kemudian yang tidak itu nanti di kelas 8 dan 12. Karena ini berkesinambungan terus. Bukan hanya di tingkat dasar,
tapi di SMP dan di SMA. Nah itu. Kemudian pergelombang. Kalau pergelombangnya tidak ada ya, hanya sekali pelaksanaan di satu tingkat. Setiap tahun itu 2 kali di tingkat dasar, kelas 4 dan kelas 5. Kemudian di kelas 8 SMP sekali, di kelas 8 dan SMA sekali di kelas 11. Itu untuk sistem pelaksanaannya. Apakah masih bisa berubah? Nah, itu bergantung dari Kementerian Pendidikan. Kalau mereka mau menambah peserta, bisa. Mengurangi peserta, bisa. Kemudian mengubah kelasnya mungkin yang akan mengikuti, bisa juga. Tapi bergantung kebijakan mereka. Kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Kira itu. Untuk pertanyaan yang ketiga. Berkesempatan. Nah, yang tidak berkesempatan. Karena tadi sistemnya sampling, ada siswa yang tidak ikut. Nah, tapi meskipun tidak ikut, pembelajaran dan kemampuan literasinya itu kan tetap mengadakan pelatihan-pelatihan terus. Nah, sebenarnya kemampuan ini yang menguntungkan bagi anak-anak kita sebenarnya. Ikut dan tidak ikut ujian, dia tetap akan pelatihan terus-menerus. Nah, dia akan tetap belajar meningkatkan kemampuan literasi dan numerasinya. Karena itu berkelanjutan. Nanti di kelas 8 ada lagi, nanti di kelas 11 ada lagi. Bagi yang tidak terpilih kan kasihan. Oh, tidak. Karena materinya itu sama rata. Tidak ikut dan ikut itu sama. Karena di pengumumannya itu di detik-detik terakhir. Ketika sudah dikunci itu 2 hari atau 1 hari sebelum ujian, itu dikunci pesertanya. Bahkan simulasi yang besok, simulasi yang tanggal 2, belum tentu dia yang akan ikut di bulan Oktober. Nah, misalnya anak ini, si A ikut simulasi di tanggal 2 September besok. Nah, nanti di Oktober bisa jadi anak yang lain yang tidak ikut simulasi itu yang ikut. Makanya persiapannya secara keseluruhan. Tidak memperhatikan si A, si B, tidak memperhatikan yang peringkatnya tinggi dan sebagainya, tidak. Tapi di merata tuh. Nah, siapapun yang akan mewakili sekolah kita dipastikan dialah siswa terbaik. Artinya semuanya terbaik. 100 orang ini adalah siswa-siswa terbaik dari sekolah kami. Dan silahkan, Anda mau menguji yang mana? 30 orang, silahkan. Nah, itu ya. Jadi yang tidak berkesempatan, tidak apa-apa. Yang penting ilmunya anak sudah dapat semua. Nah, itu yang paling penting tuh. Ikut dan tidak ikut hanya persoalan teknis saja. Nah, ilmu yang 100 anak ini akan mendapatkan peningkatan kemampuannya itu akan semakin bagus. Karena sekolah juga tentu menghindari intervensi khusus. Ya, semua sekolah menghindari intervensi khusus karena itu cap yang kurang bagus. Ya, itu salah satu upaya untuk memperbaiki proses pembelajaran di satuan tingkat pendidikan. Kemudian ada lagi dari Bunda Taki dari 4C. Iya. Nah, karena dia datanya random, data kini bertanya apakah siswa kelas 4 ikut semua sosialisasi atau hanya sebagian. Semuanya harus ikut, pelatihannya harus ikut. Karena tadi itu kita tidak tahu siapa yang akan mewakili sekolah. Jadi nanti sama rata memperoleh materinya. Sampai sekarang pun kita belum tahu pesertanya siapa. Nah, itu pemerintah yang memilih di detik-detik terakhir. Nah, nanti semua siswa itu akan ikut pelatihannya, akan ikut proses pembelajarannya, dan itu akan dibiasakan dari kelas 1 sampai kelas 6 nanti. Karena asesmen ini akan menjadi kegiatan rutin di setiap tahunnya. Nah, cuman kenapa sampling? Itu tadi, jangan ada lagi diskriminasi, jangan ada lagi yang mewakili itu yang pintar-pintar saja. Enggak. Semuanya anak-anak pintar, semuanya anak-anak hebat yang akan mewakili. Kita harus mempersiapkan semuanya. Kemudian pertanyaan dari Fania, Bunda siapa? Bunda Fania. Pak Ali, mohon izin bertanya sehubungan PTMT, apakah tanggal 6? Untuk info PTMT nanti ada pengumuman resminya dari pihak sekolah, ya. Teknisnya dan sebagainya udah nanti akan dijelaskan. Nanti ada timnya tersendiri. Kemudian pertanyaan yang terakhir. Materi yang akan diujikan
di materi atau informasi yang sedang booming atau viral di masyarakat. Apakah nantinya ada perubahan bahan ajar atau pembahasan materi atau bagaimana Pak? Lalu apakah ada rencana tatap muka? Oke, baik. Materi-materi yang booming di masyarakat itu tentunya yang positif, yang bisa diambil pembelajarannya ya. Nah, yang bisa kita ambil pembelajarannya. Isu apa yang berkembang di luar diupayakan itu anak paham isunya gitu. Jadi anak itu bukan lagi berfokus pada teori-teori yang kaku, tapi sudah memahami apa yang terjadi sih di sekitar saya tuh. Di sekitar kami apa tuh yang terjadi. Nah itu akan terkait, ada materi yang terkait dengan itu. Tetap materi-materi teoritis juga tetap ada. Tapi bentuk-bentuk pertanyaannya itu semua sudah berbentuk hot. Nah. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi. Mungkin ada lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, mati Pak. Baik Bapak Ibu, yang kami hormati, barangkali pertanyaan-pertanyaan masih kami tunggu dan sudah bertanya, ya, barangkali masih ingin dipertanyakan, nanti bisa konfirmasi ke sekolah ataupun nanti akan dijawab oleh Pak Andi. Tentunya sekolah insya Allah akan membimbing. Jadi anak-anak untuk tes asesmen ini datang ke sekolah dan sekolah pun akan menyediakan sarana dan prasarananya. Jadi insya Allah anak-anak kami bimbing dan kami semuanya akan menyediakan laptopnya gitu. Jadi anak-anak tinggal duduk manis untuk mengerjakan soal-soal yang akan diberikan oleh dari pemerintah ataupun Departemen Agama. Seperti itu. Baik. Oh boleh, Mai, Ayah Alfira ya. Silakan. Saya sudah Ustaz, tapi belum ingin konfirmasi kembali atau pertanyaan kembali, silakan. Baik, putus-putus ya. Mohon maaf, diulangi kembali ya Fira, ini agak putus-putus ya. Ya, saya sudah tadi mungkin sedikit tambahan terkait dengan tadi bahwa mungkin pertanyaan sebagian besar orang tua, berarti nanti ketika anak-anak kami itu di kelas 6 lulus, misalkan untuk modal dia melanjutkan ke jenjang berikutnya itu nilainya diambil dari nilai rata-ratanya atau ada kaitannya dengan nilai hasil AKM yang perwakilan tadi gitu. Mungkin itu sih tambahan satu pertanyaan terakhir. Nilai nanti yang dibawa ketika lulus, apakah nilai rata-rata dari masing-masing kelas dari kelas 4, 5 dan 6? Kemudian ada tambahan juga terkait ya dengan nilai. Jelas suara saya Pak Ustadz? Baik. Ya, jelas. Ya, oke. Baik. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, makasih. Ya, baik, terima kasih. Ya, akan dijawab oleh Pak Andi ya. Ya, baik. Nah, ini terkait dengan nilai ya dari Ayah Alfira. Untuk nilai yang dibawa nanti sistem PPDB di sekolah dari sekolah sebelumnya itu nilai kelas 4, 5, 6 rata-ratanya tuh. Itu yang dipakai untuk PPDB nanti. Umpama mau masuk di MTS itu berdasarkan nilai rata-rata 4, 5, 6. Jadi bukan lagi di satu instrumen saja, satu kelas saja, tapi rata-rata 4, 5, 6. Nah, posisi AN itu adalah meningkatkan kemampuan anak-anak ini, kemampuan siswa kita. Jadi nanti ketika persiapan persiapan asesmen nasional ini dilaksanakan, otomatis itu kemampuan anak-anak akan ikut terdongkrak, ikut meningkat nilai keseharian nanti anak-anak. Jadi orientasi belajarnya lagi bukan lagi soal-soal yang mudah, tapi sudah soal-soal yang harus dilatihkan oleh anak. Dan bukan hanya anak yang bersiap, tapi guru-gurunya pun akan dipersiapkan dengan sedemikian rupa. Tadi Bu Epi sudah menjelaskan, Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah menjelaskan bahwa guru pun nanti akan mengikuti AKG, asesmen kompetensi guru. Nah, di situ juga ada penilaian untuk guru kemampuannya. Ya, bagaimana nanti ini sejalan sehingga nilai rata-rata anak kelas 4, 5 dan 6 itu otomatis nanti akan membaik, akan bagus. Untuk saat ini nilai yang dipakai
untuk PPDB itu rata-rata 4, 5, dan 6. Karena memang prosesnya mau dinilai, bukan lagi nilai di akhir. Ya, itu Pak. Jadi AKM itu lebih kepada menyiapkan anak-anak ini. Ya, penilaian prosesnya gitu. Tapi untuk nilai-nilainya nanti, proses yang panjang itu, kelas 4, 5, dan 6. Itu. Baik. Oke, baik Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya barangkali masih banyak di benaknya pertanyaan-pertanyaan tentang asesmen ini, kelas 4 seperti apa, kelas 5 seperti apa. Insya Allah nanti informasi-informasi akan kami berikan kembali untuk perihal asesmen ini. Jadi intinya untuk asesmen ini tetap sekolah akan memfasilitasi. Jadi anak-anak nanti untuk materi-materinya akan dilatih oleh guru-guru dari MI Mazratul Ulum, dan untuk sarana prasarananya juga insya Allah kami akan sediakan ya. Jadi Bapak Ibu insya Allah tidak usah khawatir, insya Allah semua akan dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Jadi mohon doanya Bapak Ibu, semoga asesmen ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Dan insya Allah anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang cerdas, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Baik, barangkali ini saja ya. Jadi untuk pertanyaannya kami close, jadi bisa nanti dikomunikasikan di wali kelasnya masing-masing, ataupun nanti bisa diteruskan ke Pak Andi ataupun pihak sekolah masalah asesmen ini. Jadi intinya sekolah insya Allah sudah siap untuk menyajikan materi-materi ataupun melatih untuk anak-anak kita untuk pelaksanaan asesmen, dan tentunya sarana prasarana sudah disiapkan. Besok ada simulasinya, jadi mohon nanti informasi kami berikan di grup wali kelasnya masing-masing. Baik Bapak Ibu, itu saja ya. Insya Allah tetap semangat gitu ya. Insya Allah tidak berpusing-pusing lagi. Mudah-mudahan pusing-pusingnya permasalahan-permasalahan insya Allah akan masalahnya akan kita selesaikan bersama-sama. Baik Bapak Ibu, itu saja dari kami dalam rangka sosialisasi asesmen kompetensi minimum pada kesempatan hari ini. Oleh karena itu untuk lebih afdol, lebih khidmat, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa kita ini sebagai senjata orang muslim, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita membimbing anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan kita sebagai orang tua dan guru mudah-mudahan selalu sehat walafiat, terhindar dari berbagai macam penyakit, wabah ataupun musibah. Amin. Sama-sama kita berdoa, insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Agus Safari Usnaini. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada para peserta sosialisasi AKM, mohon keikhlasannya untuk mengangkat kedua tangan untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon pada anak-anak kita nantinya ketika pelaksanaan asesmen kompetensi minimum itu Allah berikan jalan keluarnya, Allah berikan kemudahannya, Allah berikan kelancarannya, sehingga nantinya ketika siapapun yang terpilih untuk mewakili dalam penentuan pelaksanaan kegiatan asesmen kompetensi minimum itu menjadikan hasil yang maksimal dan juga yang terbaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at
وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, pada pagi hari ini kami melaksanakan kegiatan sosialisasi AKM untuk di sekolah kami tercinta, yaitu sekolah MI Mazra'atul Ulum. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudahkanlah urusan segala anak-anak kami. Mudahkanlah kemampuannya dalam menangkap pelajaran yang telah diberikan oleh guru-guru kami. Sehatkanlah badannya, berkahilah rizkinya, kayakanlah ilmunya, sehingga nantinya ketika pelaksanaan AKM, semua yang terlibat, baik itu sekolah, orang tua, dan juga anak-anak kami, dapat melaksanakan kegiatan AKM dengan hasil yang maksimal. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada pagi hari ini kami mengangkat kedua tangan kami memohon kepadamu. Kami hanya menggantungkan segala permohonan, doa, hajat kami hanya kepadamu, ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas izin-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair katsiran kepada Pak Agus Husni Syafari, Agus Husni dalam pembacaan doanya. Mudah-mudahan doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah acara sosialisasi pada kesempatan hari ini. Semoga kita dalam mengikuti acara ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebaikan Bapak Ibu semuanya ini dicatat sebagai amal ibadah, dan tentunya hanya Allah saja yang membalas kebaikan para Bapak Ibu atas mengikuti dengan sabar kegiatan sosialisasi ini. Dan insya Allah untuk pelaksanaan AKM ini sekolah sudah siap untuk memfasilitasi anak-anak untuk mengikuti kegiatan ini. Baik, dari kami sekian dan kita istighfar terlebih dahulu 3 kali ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Doa penutup majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kesempurnaan adalah milik Allah, kekurangan adalah milik kami pribadi. Bukan begitu, maaf yang sudah-sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali, terima kasih Pak Andi, guru Dewan Guru, para orang tua. Izin live. Terima kasih Bu. Ya, sama Ibu. Semangat. Ibu. Terima kasih.